Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang permasalahan ketenagakerjaan yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Baik, kita mulai. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan tentu saja menjadi modal pembangunan jika mampu dikelola dengan baik dan benar. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, dapat menyebabkan permasalahan yang cukup berarti. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berikut ini adalah masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu bangsa. Pertumbuhan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha akan meningkatkan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyerapan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan akan menurun. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan mempunyai banyak keterampilan dapat mengerjakan lebih banyak pekerjaan. Selain itu juga dapat berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Beberapa dampak yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah diantaranya: A. Tingkat pengangguran akan bertambah naik. B. Proses produksi barang atau jasa terhambat. C. Tindak kriminalitas akan naik. Permasalahan keempat adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Terlebih mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi pula. Permasalahan yang kelima adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Hal ini akan menyebabkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi yang akan mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru dan pasar global yang akan mempertajam persaingan tenaga kerja. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Apakah yang membedakannya? Yang pertama, pengangguran terbuka meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan pada negara yang sudah berkembang umumnya angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar daripada daerah pedesaan. 2. Pengangguran terselubung adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Kita lanjutkan. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran yang terjadi pada suatu negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
dibagi menjadi satu, pengangguran ketidakcakapan, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. 2. Pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga, pengangguran kentara atau pengangguran terbuka adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dibagi menjadi 1. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. 2. Pengangguran friksional atau peralihan adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. 3. Pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya pengangguran yang terjadi karena pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. 4. Pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh perusahaan. 5. Pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. 6. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. 7. Pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurai output. 8. Pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. 2. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 4. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. 5. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan sebagainya. 6. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. 8. Masih sulitnya arus modal asing masuk. 9. Iklim investasi yang belum kondusif. 10. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. 11. Karena kemiskinan. 12. Ketimpangan pendapatan. 13. Karena urbanisasi. 15. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam mendorong ekspor dari negara berkembang termasuk Indonesia. Yang terakhir, karena keberadaan pasar global. Baik, kita lanjutkan sekarang dampak pengangguran. Dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut antara lain: 1. Pendapatan nasional menurun. Salah satu komponen pendapatan nasional adalah upah. Orang yang bekerja tentu akan mendapatkan belas jasa atau upah. Jadi semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, maka semakin banyak orang yang tidak mendapatkan upah, maka pendapatan nasional pun akan menurun. Padahal pendapatan nasional ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. 2. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. Semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan, semakin berat beban orang yang bekerja. Akibatnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. 3. Produktivitas tenaga kerja rendah.
Jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga output yang dihasilkan menjadi sumber pendapatan nasional ikut menurun dan mengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Upah yang rendah. Akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah, maka upah yang didapatkan juga rendah. Hal ini berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, upah yang rendah mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa juga rendah. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengurangi atau bahkan menghentikan produksinya, sehingga terjadi pengurangan pekerja yang akan memunculkan pengangguran. B. Dari sisi penawaran, upah yang rendah mengakibatkan jumlah pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat juga rendah, atau bahkan tidak menabung sama sekali. Padahal tabungan masyarakat merupakan salah satu sumber modal bangunan nasional. Dampak pengangguran yang kelima adalah investasi dan pembentukan modal rendah. Permintaan masyarakat yang rendah ataupun rendahnya tabungan masyarakat sama-sama akan berdampak pada rendahnya investasi yang dilakukan. Kurangnya permintaan masyarakat akan membuat pengusaha enggan untuk berinvestasi, dan rendahnya tabungan masyarakat akan menyebabkan minimnya dana untuk investasi. Hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan. 6. Sumber utama kemiskinan. Salah satu indikator keberhasilan bangunan suatu negara adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup miskin. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka hidup di bawah garis kemiskinan. 7. Pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang dapat menjadi sumbangsih yang besar bagi pelaksanaan bangunan, bukan apapun. 8. Dampak sosial lainnya yang ditimbulkan oleh pengangguran sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, antara lain: A. Menjadi beban keluarga dan masyarakat. B. Penghargaan diri yang rendah. C. Kebebasan yang terbatas. D. Mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminalitas. Baik, kita lanjutkan cara mengatasi pengangguran. Pembangunan di Indonesia pada masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat secara fisik dan mental, serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja. Dengan kondisi demikian, manusia Indonesia mampu membangun keluarga untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya terpenuhi. Untuk itu, mengingat masalah ketenaga kerjaan Indonesia yang bersifat multidimensi, cara pemecahannya pun harus multidimensi pula. Pemerintah dituntut untuk aktif dan kreatif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja melalui program dan kebijakan yang efektif. Berikut ini adalah beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara umum. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah pemerintah yang kedua adalah menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Cara ini dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tenaga kerja dan tidak perlu tergantung pada kesempatan kerja yang diberikan oleh orang lain, tapi justru mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. 4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, melalui latihan-latihan kerja, magang, meningkatkan kualitas mental spiritual, perbaikan gizi dan kualitas kesehatan, meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop, dan berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 5. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendampingan, pendanaan usaha kecil, dan tingkat suku bunga yang mendukung. 6. Pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumbuh pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. 7. Kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. 8. Penempatan tenaga kerja di Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Kita lanjutkan secara spesifik. Cara mengatasi beberapa jenis pengangguran dapat kita pelajari di bawah ini. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris ke industri. Untuk mengatasi pengangguran struktural bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. A.
memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. B. Membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lapangan pekerjaan yang sedang membutuhkan. C. Mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para penganggur. D. Meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. E. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan struktur perekonomian. Berikutnya, cara mengatasi pengangguran konjungtural atau siklikal. Pengangguran konjungtural terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian yang suatu saat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang diikuti oleh turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk mengatasi pengangguran konjungtural bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. B. Mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. C. Menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Kita lanjutkan, cara mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya pekerja yang ingin pindah mencari pekerjaan yang lebih baik dan cocok di perusahaan lain. Untuk mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pekerja. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau karena perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Cara yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman antara lain: A. Memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. B. Segera memberikan informasi bila ada lowongan di sektor yang lain. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.